Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, سيدنا وعظيمنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد بن عبد الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن الصحابة والتابعين ومن تبع هداه إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا بنت نبي الله، السلام عليك يا زوجة ولي الله، السلام عليك يا الأئمة الهداة، السلام عليك يا فاطمة ورحمة الله وبركاته. Ikhwan sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih berkumpul untuk mengenang hari-hari dan malam-malam Fatimiyah, hari-hari dan malam-malam yang penuh dengan keberkahan, malam-malam yang diharumkan dengan semerbak surgawi Zahra salamullah alaiha, hari-hari dan malam-malam yang kita semua mengingat Zahra salamullah alaiha, bertaqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengingat beliau, menyebut-nyebut keutamaan beliau, membicarakan tentang berbagai keistimewaan beliau, yang semua itu harapannya adalah agar kecintaan kita kepada beliau hari demi hari makin membara, kecintaan kepada beliau makin menguat, dan itu yang akan menjadi modal kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan ridhonya, untuk mendapatkan surganya, untuk mendapatkan semua kebaikan di dunia maupun di akhirat. Dalam pertemuan yang lalu kita telah bersama-sama membicarakan tentang satu di antara sekian banyak ayat yang berbicara tentang keutamaan Az-Zahra salamullah alaiha dan Ahlul Bait. Ayatul Mubahala adalah satu di antara ayat-ayat agung yang berbicara tentang maqam-maqam mulia Ahlul Bait, maqam-maqam mulia Az-Zahra salamullah alaihim. Pada pertemuan malam hari ini kita akan mencoba merenungkan sebuah surat yang secara khusus turun untuk mengabadikan kebaikan, mengabadikan bukti kesetiaan, mengabadikan kecintaan mereka kepada Allah, dan membuktikan bahwa mereka adalah hamba-hamba Allah yang mendapat pujian luar biasa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Surat itu adalah surat Ad-Dahr, atau yang juga dikenal dengan surat Al-Insan, yang diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Itu awal dari surat tersebut, surat yang dari sisi urutannya terletak setelah surat Al-Qiyamah, dan surat ini pembicaraan kita tentangnya akan kita bagi dalam dua
pembicaraan, ada dua hal yang perlu kita fahami dan kita ketahui tentang surat Ad-Dahr tersebut. Pertama, bahwa surat Ad-Dahr sesuai dengan bukti-bukti yang ada dan keterangan para ulama ahli tafsir dari kalangan ahli sunnah mengatakan bahwa surat Ad-Dahr adalah surah Madaniyah, surat yang turun setelah Rasulullah hijrah ke kota suci Madinah. Dia bukan surat yang turun sebelum Rasulullah hijrah atau yang disebut dengan surat Makkiyah. Ini hal penting yang perlu kita fahami sejak awal ketika kita ingin menelaah, ingin merenungkan, ingin memahami ayat demi ayat pada surat tersebut. Dan hal ini penting dikemukakan di depan, mengingat ada sebagian yang beranggapan bahwa surat Ad-Dahr adalah surah Makkiyah dan tidak ada bukti yang bisa diajukan untuk mendukung klaim tersebut kecuali adanya semangat untuk menyingkirkan surat ini dari keutamaan Ahlul Bait, tidak lebih dari itu. Pertama yang memprakarsai dengan keras, yang pertama memunculkan dengan semangat yang luar biasa untuk memastikan bahwa surat Ad-Dahr adalah surat Makkiyah adalah Ibn Taimiyah. Walaupun tentunya sebelumnya juga ada kutipan-kutipan yang menyebut-nyebut bahwa surat itu adalah surat Makkiyah, namun secara besar-besaran dengan penegasan yang kelewat batas itu dimunculkan oleh Ibn Taimiyah. Ibn Taimiyah mengatakan bahwa surat Al-Insan, surat Ad-Dahr Makkiyatun bittifaqi ahli tafsir. Dia adalah Makkiyah sesuai dengan kesepakatan semua ahli tafsir. Dan klaim-klaim seperti ini dari seorang Ibn Taimiyah yang menurut para ulama ahlu sunnah sendiri seperti Ibn Hajar al-Haytami dan ulama-ulama yang lain mengatakan bahwa Ibn Taimiyah adalah seorang abdun adallahullahu wa azallah, seorang hamba yang telah disesatkan oleh Allah dan dihinakan oleh Allah, dan dia tergolong orang-orang yang terbukti menurut kacamata dan penelitian ulama ahli sunnah punya kedengkian yang mendalam kepada Ali dan Ahlul Bait. Karenanya kita tidak perlu heran apabila semua keutamaan Ahlul Bait, ayat-ayat tentang Ahlul Bait, riwayat-riwayat tentang Ahlul Bait ditolak dengan klaim mengatakan ini palsu bi ijma'i ulama'i ahli hadis. Hadis ini palsu sesuai dengan kesepakatan ulama ahli hadis. Ayat ini asbab nuzulnya palsu sesuai dengan ijma' ulama ahli sunnah dan ahli hadis serta ahli tafsir, dan selalu klaim-klaim seperti itu dimunculkan. Karena di depan sejak awal saya ingin tegaskan bahwa surat ini adalah surat Madaniyah. Saya akan bacakan keterangan-keterangan dari sebagian ulama ahli sunnah yang sempat saya hadirkan. Tentu ini cukup mewakili dan sisanya bisa dilihat pada keterangan-keterangan di berbagai kitab ahli sunnah wal jamaah, baik dalam kitab tafsir maupun dalam kitab-kitab selain tafsir, kitab hadis, kitab sejarah, dan kitab-kitab yang lainnya. Saya akan bacakan pertama dari tafsir Al-Baghawi, Muhyiddin Al-Baghawi, seorang ulama besar ahli sunnah. Dalam kitab tafsirnya dia mengatakan suratul insan qala Atha hiya makkiyah. Menurut Atha, seorang pakar tafsir dari kalangan salaf, menyebut dia makkiyah. Wa qala Mujahidun wa Qatadah. Mujahid dan Qatadah
juga tokoh ulama besar dari kalangan tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang selalu dikutip keterangannya tentang tafsir di kalangan ahli sunnah, Mujahid dan Qatadah mengatakan madaniyah. Ini adalah surat madaniyah. Wa qala al-Hasan wa Ikrimah, Al-Hasan al-Basri dan Ikrimah murid Ibn Abbas. Ikrimah yang dikenal dengan Ikrimah al-Barbari. Ikrimah mengatakan dia adalah madaniyah, kecuali beberapa ayat yang tertera dalam surat tersebut. Ini keterangan Al-Baghawi yang dikutip dalam tafsirnya. Kemudian tafsir Khazin, dia mengatakan demikian: tafsiru surati hal ata, tafsir surat hal ata, wa tusamma suratul insan aidan, dan nama lainnya adalah suratul insan. Wahia madaniyatun, ayat ini, surat ini adalah surat madaniyah. Kada qala Mujahid wa Qatadah wal jumhur. Ini tambahan yang ditegaskan oleh Al-Khazin. Demikian dikatakan oleh Qatadah, oleh Mujahid dan oleh jumhur ulama ahli sunnah. Jumhurul mufassirin mengatakan bahwa surat Ad-Dahr adalah surat madaniyah. Keterangan yang nanti akan saya tambahkan juga akan membuktikan dari kutipan-kutipan para ulama ahli sunnah bahwa surat ini adalah surat al-madaniyah sesuai dengan asbab nuzulnya. Ini bagian pertama yang ingin saya sampaikan, bahwa surat ini adalah surat al-madaniyah, surat yang turun setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota suci Madinah. Adapun terkait dengan asbab nuzulnya, para ulama menyebutkan bahwa para sahabat Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, dan kalangan tabi'in Sa'id ibn Jubair, murid Ibn Abbas dalam bidang tafsir, kemudian Al-Asbugh ibn Nubata, salah seorang juga dari kalangan tabi'ut tabi'in, Qumbur, budak Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, Al-Hasanul Basri, Mujahid, Ata, Abu Saleh, ini tokoh-tokoh ahli hadis dan ahli tafsir ahli sunnah, Qatadah, Ad-Dhahhak, nama-nama ini telah menceritakan bahwa suratul Dahr, atau paling tidak dari ayat kelima innal abrar, dari bagian itu hingga hampir akhir dari surat ini berbicara tentang Ali, Fatimah, Al-Hasan dan Al-Husain, berbicara tentang Ahlul Bait. Mereka meriwayatkan nama-nama yang telah saya sebutkan tadi. Riwayat Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib dikutip oleh sekian banyak ulama ahli sunnah. Bagaimana Ali menceritakan apa yang beliau lakukan ketika kedua putra beliau Al-Hasan dan Al-Husain yang masih kanak-kanak sakit. Kemudian Ali dan Fatimah alaihimassalam nazar, apabila Allah memberikan kesembuhan kepada mereka berdua, Al-Hasan dan Al-Husain, mereka akan berpuasa untuk sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kemudian memberikan kesembuhan kepada kedua putra Amirul Mukminin dan Fatimah Zahra salamullah alaihim. Setelahnya mereka berpuasa sesuai dengan nazar yang telah mereka lakukan, berpuasa. Lalu ketika hidangan yang sangat sederhana yang di siang harinya telah disiapkan oleh Fatimah, dimasakkan untuk keluarganya, menjelang buka, ketika mereka sudah siap menikmati hidangan yang sederhana itu, datanglah seorang yang datang, wa yut'imuna at-ta'am ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Di malam pertama ada seorang yang datang, orang miskin, kemudian mengetuk rumah mereka dan meminta. Ketika dia meminta, Ahlul Bait menyerahkan semua tanpa terkecuali,
Dan perlu diketahui, bukan Ali yang kemudian meminta dari anak-anaknya, dari Fatimah untuk menyerahkan, mensedekahkan ini kepada si miskin. Namun mereka yang memberikan dengan sukarela. Ya. Jadi jangan ada pemahaman seakan mengatakan bahwa Al-Hasan dan Al-Husain tidak menginginkan untuk memberikan, namun Ali bin Abi Thalib yang memaksa untuk memberikan hidangan itu untuk si peminta yang miskin tersebut. Tidak, mereka dengan sukarela, dengan kesadaran penuh mereka bangkit untuk memberikan hidangan yang telah disiapkan, dan mereka pun hanya berbuka dengan sekedar minum air putih. Puasa hari kedua dilakukan. Ketika menjelang buka, hidangan yang sederhana telah disiapkan. Sekali lagi datang seorang yang mengetuk pintu mereka. Yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman. Seorang anak kecil meminta dan mengatakan, saya seorang anak yatim, butuh santunan, dan mereka pun memberikan untuk yang kedua kali. Mereka sekali lagi hanya berbuka dengan air putih. Hari ketiga puasa dilanjutkan, dan ketika hendak menikmati hidangan buka puasa, datanglah seorang yang mengetuk rumah mereka, dan ketika dibukakan mereka menemukan seorang tawanan yang meminta bantuan, meminta sedikit makanan, dan mereka pun memberikan 4 porsi itu kepada peminta tersebut. Fa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, selama 3 hari berturut-turut. Bukan pada satu malam diketuk rumahnya 3 kali oleh peminta, tidak, tetapi malam pertama, malam kedua, dan malam ketiga. Dan mereka pun kemudian tidak makan dari hidangan buka yang telah disiapkan ini selama 3 hari 3 malam, sehingga kondisi fisik mereka pun kemudian melemah. Rasulullah di hari keempat ketika menjenguk rumah Fatimah menyaksikan kondisi yang dialami oleh Al-Hasan dan Al-Husain, khususnya kondisi yang sangat lemah, dan kemudian Allah menurunkan ayat atau surat Ad-Dahr untuk mengabadikan peristiwa tersebut. Itu kira-kira kesimpulan atau ringkasan dari cerita ini dalam riwayat Imam Amirul Mukminin. Riwayat yang sama juga atau yang seperti itu yang menjelaskan secara global 3 peminta datang di hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga dalam riwayat Abdullah ibn Abbas yang banyak dikutip oleh para ulama ahli sunnah. Ketika cerita ini diriwayatkan oleh para ulama ahli sunnah, puluhan nama-nama besar ulama ahli sunnah telah menceritakan peristiwa ini, dan itu sekali lagi artinya mereka langsung maupun tidak langsung ingin menegaskan bahwa suratul Dahr adalah madaniyah, bukan makkiyah. Andai surat itu turun sebelum hijrah, niscaya mereka tidak akan menerima cerita-cerita itu, dan kalaupun menceritakan pasti akan diberi catatan bahwa cerita ini tidak benar. Pasti akan ada catatan. Namun kenyataannya mereka menceritakan dan tidak memberikan catatan, bahkan menegaskan kebenaran peristiwa ini. Dan ini adalah pandangan atau pendapat ahlu tafsir seperti Al-Qurtubi, kendati dia kemudian punya pandangan yang berbeda, namun dia punya penegasan dalam kitab tafsir yang dia tulis pada jilid ke-19. Tafsir Al-Qurtubi mengatakan qala ahlu tafsir. Ahlu tafsir berkata nazalat fi Fatimah wal Hasani wal Husain, tentu bersama Ali bin Abi Thalib. Qala ahlu tafsir, kata dia. Ahlu tafsir berpendapat demikian. Namun saya punya pandangan lain, mengatakan yang benar ayat ini umum sifatnya untuk semua orang. Padahal antara pernyataan dia di awal yang mengatakan bahwa ayat ini turun untuk
keluarga suci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sama sekali tidak bertentangan dengan pemahaman kita bahwa ayat ini juga bisa dipakai untuk yang lainnya, yang melakukan hal yang sama atau yang mirip dengan yang dilakukan, dan dengan kualitas keimanan, dengan kualitas keikhlasan yang sama dengan yang dimiliki oleh Ahlul Bait, atau dalam kualitas keikhlasan dan keimanan dibawa ke ikhlasan dan keimanan pemilik surat Ad-Dahr. Itu tidak diragukan yang demikian. Namun membenturkan seakan kalau kita mengatakan ayat ini turun untuk Ahlul Bait berarti tidak bisa dipakai untuk yang lainnya, sehingga kemudian dia mengatakan was-sahih, menurut saya yang benar ayat ini tidak untuk Ahlul Bait namun untuk semua orang yang melakukan hal yang serupa. Seakan ayat ini tidak turun dalam sebuah peristiwa, sementara ayat ini turun dalam sebuah peristiwa. Ini bukan ayat yang memuat anjuran sehingga siapapun yang melakukan apa yang tertera dalam anjuran itu dia akan mendapatkan pujian seperti yang tertera dalam ayat tersebut. Berbeda ketika ada sebuah ayat yang memerintahkan kita untuk melakukan kebaikan dengan janji dan pujian tertentu, maka siapapun yang melakukan ini, kapanpun dia melakukan ini, dia akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun apabila sebuah ayat menceritakan sebuah peristiwa, maka mau tidak mau kita harus katakan ayat ini pemiliknya adalah si pelaku dalam peristiwa itu. Namun ketika kita mengatakan yang demikian tidak berarti kita kunci ayat ini tidak bisa dipakai untuk yang lainnya. Siapapun bisa mendapatkan apa yang disebutkan dalam ayat ini kalau dia melakukan apa yang dilakukan oleh pemilik surat atau pemilik cerita itu. Namun tentu dengan catatan bahwa dia punya kualitas yang walaupun tidak sama dengan kualitas pemilik pertama, dia punya kualitas keimanan, kualitas keikhlasan yang juga cukup istimewa. Ala ayyi hal. Jadi apa yang saya sampaikan ini juga ingin mengatakan bahwa surat Ad-Dahr yang turun terkait dengan cerita seperti yang diabadikan oleh para ulama ahli sunnah adalah sesuatu yang hampir bisa dipastikan. Kalaupun ada yang mempermasalahkan, dia hanya mempermasalahkan sebagian versi cerita. Dan ini perlu kita pahami bersama, bahwa mengkritisi satu versi dari sekian banyak versi cerita, karena peristiwa ini diriwayatkan dengan banyak jalur, diriwayatkan dengan banyak versi juga. Ada versi yang simple, ada versi yang agak detail, dan ada versi yang sangat luar biasa detailnya. Sebagian kemudian mengalamatkan kritikannya kepada cerita yang sangat detail itu, kemudian ingin mengesankan bahwa total semua cerita terkait dengan ayat ini adalah tidak benar. Ini tentu berbeda. Ketika seorang menyaksikan ada sebuah peristiwa yang diabadikan oleh para perawi dengan beragam jalur, dengan berbagai macam versi, boleh jadi di antara satu atau dua dari versi-versi ini atau satu atau dua jalur ini bermasalah. Namun total cerita ini tidak bisa diruntuhkan atau digugurkan dengan sekedar mencacat satu dua jalur. Ini yang dilakukan diantaranya oleh Al-Qurtubi sendiri. Dia membawakan cerita panjang, versi panjang dari cerita peristiwa ini yang kira-kira hampir 4 halaman. Kemudian dia mengatakan ini tidak ada yang menerima cerita ini kecuali orang bodoh, kata dia. Padahal belum tentu juga cerita yang panjang itu pasti tidak benar. Kalaupun kemudian, dan yang satu catatan yang ingin saya sampaikan, ada seorang yang dikenal dengan nama Al-Hakim At-Turmuzi, bukan penulis kitab Sunan Turmudi, bukan. Itu Imam At-Turmudi penulis kitab hadis. Ini Hakim Turmuzi, seorang sufi.
Kitabnya 2 jilid. Namanya Nawadirul Usul. Nawadirul Usul. Orang sufi yang menurut catatan para ulama ahli sunnah, ini orang zindiq, sufi tapi sudah murtad, punya pemikiran-pemikiran yang tidak beres tentang ketuhanan dan lain sebagainya. Ala kulli hal bisa dilihat catatan para ulama tentang Al-Hakimut Turmudi. Namun dalam kitab Nawadirul Usul, orang ini punya banyak pandangan-pandangan yang super nyeleneh. Hadis Saqalain yang jelas-jelas mengatakan bahwa ini tarikun fikum ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu ba'di abada, kitabullah wa itrati. Semua ulama ahli sunnah mengatakan itrati adalah ahlul bait, kecuali Al-Hakim At-Turmudi mengatakan itrati maksudnya ulama siapapun, tidak mesti dari keluarga suci Nabi. Hada Al-Hakim At-Turmudi. Ala kulli hal, banyak masalah dalam cara berpikir orang ini. Ala kulli hal, satu di antara hal yang ingin saya sampaikan tentang Al-Hakim At-Turmudi, ini orang seringkali mendeteksi hadis ini sahih atau tidak sahih lewat hati dia. Menurut hati saya tidak beres hadis ini, dan itu sering kita temukan yang dilakukan oleh Al-Hakim At-Turmudi, termasuk terkait dengan hadis tentang sedekahnya Ali, Fatimah, Al-Hasan dan Al-Husain seperti yang diabadikan dalam surat Ad-Dahr. Kata Al-Hakim At-Turmudi, dia adalah hadis yang tunkiruhul qulub. Hadis yang tunkiruhul qulub. Hati pasti akan merasa ini tidak benar. Dan saya yakin memang hatinya akan melihat demikian. Ya. Karena untuk melihat kebenaran butuh hati yang bersih, butuh hati yang suci, butuh bukan hatinya seorang zindik. Ama hatinya seorang zindik, semua cahaya Allah akan dilihat sebagai kepalsuan. Namun Al-Hakim At-Turmudi yang sudah diklaim oleh ulama ahli sunnah sebagai seorang sufi yang sesat, namun ketika berbicara tentang ahlul bait yang nyeleneh-nyeleneh, itu selalu diangkat di bawah pendapat ini. Ibn Hajar Al-Asqalani dalam catatan pinggir tentang Tafsir Al-Kasyaf, Tafsir Kasyaf, tafsir yang ditulis oleh seorang ulama bermadzhab Mu'tazilah, maka perlu ada catatan-catatan yang ditulis oleh ulama ahli sunnah untuk mengkritisi apa yang bersifat beraroma Mu'tazilah dalam ayat-ayat tafsiran seorang alim Mu'tazili, atau ketika ingin mentakhrij, menyebutkan sumber hadis-hadis yang dibawa oleh Az-Zamakhsyari dalam Tafsir Al-Kasyaf. Ibn Hajar Al-Asqalani juga kemudian mengutip pernyataannya Al-Hakim At-Turmudi. Ala kulli hal, ini bukan kali pertama hadis tentang ahlul bait ditolak dengan alasan hati rasa-rasanya tidak sanggup menerima. Ini juga salah satu teori tercanggih yang dimunculkan oleh para peneliti hadis, pakai hati, ya. Dan ini mungkin bisa dianggap sebagai sebuah terobosan yang sangat luar biasa. Ala kulli hal, contoh-contoh kasus yang menolak hadis dengan alasan tidak cocok sama hati, tidak cocok sama ini asyarat, kalau tidak mi'at asyarat, paling tidak puluhan kasus bisa dihadirkan. Alaihal, kembali bahwa para ulama ahli sunnah yang tidak sedikit, nama-namanya akan saya sebutkan karena ini juga hal yang penting. Pertama adalah penafsir tertua Abu Ja'far At-Tabari, sesuai dengan yang dikutip oleh penulis kitab Kifayatut Talib fi Manaqib Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ibn Abdi Rabbih Al-Qurtubi Al-Maliki dalam kitabnya Al-Iqdul Farid, kitab sastra sebenarnya, kitab sastra Al-Iqdul Farid. Kemudian Al-Imam At-Tabarani, kemudian Abu Ubaidillah Al-Marzabani, kemudian Al-Hakim penulis kitab Al-Mustadrak, dan
Nama lain yang juga disebut adalah Ibn Mardawai, Abu Nu'aim al-Isfahani, Abu Ishaq al-Tha'labi. Kemudian kita juga menemukan penulis lain yang juga bergelar dengan nama Al-Hakim, tapi bukan Al-Hakim penulis kitab Al-Mustadrak. Al-Hakim Al-Haskani, penulis kitab Syawahidut Tanzil, kitab yang menafsirkan setiap ayat yang turun untuk Ahlul Bait dalam 2 jilid. Kemudian kita menemukan Al-Imam Al-Wahidi. Al-Wahidi seorang ulama besar ahli sunnah, punya banyak karya tafsir yang beliau tulis, lebih dari 1 judul. Ada tafsir Al-Wajiz, ada tafsir Al-Basit, dan ada beberapa karya yang lain terkait dengan ulumul Quran. Salah satu adalah Asbabun Nuzul. Kitabnya berjudul Asbabun Nuzul. Dalam kitab Asbabun Nuzul disebutkan cerita ini oleh Al-Wahidi, dan juga dalam kitab Al-Basit. Kemudian kita menemukan nama lain yang berbicara menyebutkan peristiwa itu adalah Az-Zamakhsyari dalam kitab Tafsirul Kasyaf. Kemudian An-Nasafi, seorang mufassir ahli sunnah, dalam kitab tafsirnya menyebutkan dan tidak menyebutkan selain cerita Ali bin Abi Thalib. Dia mengatakan ayat ini turun untuk Ali, Fatimah, Al-Hasan dan Al-Husain, kemudian disebutkan ceritanya, tidak menyebutkan pendapat-pendapat lain. Kita menemukan nama lain Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, Syekhul Musyakkikin, ulama yang gemar memunculkan kritikan-kritikan dalam berbagai hal, khususnya tentang keutamaan Ahlul Bait. Imam yang dikenal dengan Fakhruddin Ar-Razi. Namun dia tetap menerima bahwa ayat ini turun untuk Ali, Fatimah, Al-Hasan dan Al-Husain, walaupun kemudian menyampaikan beberapa kritikan-kritikan yang nanti mungkin kalau ada waktu akan saya singgung kritikan-kritikannya Fakhruddin Ar-Razi. Kemudian nama lain adalah Ibn Talha Asy-Syafi'i dalam kitab Matalibus Sul fi Manaqib Alir Rasul. Kita menemukan Nizamuddin An-Naisaburi Al-Qummi yang nanti insyaallah akan saya kutip keterangan dari beliau. Kita menemukan Muhibbuddin At-Tabari, bukan Imam Tabari, Muhibbuddin At-Tabari punya banyak kitab. Salah satunya adalah Ar-Riyadun Nadhirah fi Manaqibil Asyarah, buku dalam 2 juz bercerita tentang manaqib 10 sahabat yang dijamin surga. Artinya tidak usah khawatir bahwa ini jelas bukan orang Syiah, ya. Tidak usah khawatir. Jadi dia menceritakan peristiwa ini dalam kitab Al-Riyad An-Nadhirah, dan dalam kitab beliau yang lainnya Dakhairul Uqba fi Manaqib Al-Qurba, khusus untuk bercerita tentang keutamaan Ahlul Bait. Kemudian kita menemukan Ibn Hajar Al-Asqalani bercerita tentang peristiwa ini. Juga ada Syekhul Islam Abu Ishaq Al-Juwaini dalam kitab Faraidus Simtain, buku yang berbicara tentang keutamaan Ahlul Bait dalam 2 jilid, buku yang sangat luar biasa. Imam Jalaluddin As-Suyuti dan beberapa nama yang lain lagi. Syihabuddin Al-Alusi, mufti kerajaan Turki di zamannya, tinggal di kota Baghdad. Tafsirnya berjudul Ruhul Ma'ani, kitab tafsir yang sangat besar dan banyak keterangan-keterangan yang cukup dalam yang dia sampaikan. Dan tidak jarang juga berbagai riwayat tentang keutamaan Ahlul Bait, seperti yang dibawakan oleh riwayat-riwayat yang diterima oleh Ahlus Sunnah dan kemudian juga diterima oleh Syiah, tentunya dikritik oleh Al-Alusi. Namun dalam keterangan tentang tafsir ayat ini, dia mengatakan ini adalah bisa dipastikan pendapat ulama ahli tafsir bahwa ayat ini turun untuk Ahlul Bait dalam peristiwa seperti yang telah disebutkan. Al-aihal, nama-nama ini perlu kita dengar, perlu kita ketahui, sehingga kita melihat bahwa peristiwa tentang turunnya surat Ad-Dahr untuk peristiwa yang dilakukan
oleh Ali, Fatimah, Al-Hasan dan Al-Husain salawatullah wassalamuhu alaihim dalam peristiwa yang disebutkan dalam riwayat adalah bisa dipastikan riwayat yang telah diterima oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak ada yang meragukan kecuali beberapa orang yang memunculkan keraguan, menebar tasykik karena mereka sejak awal mengkhawatirkan apabila ini diterima nanti rentetannya panjang. Ayat ini akan menjelaskan bahwa Ahlul Bait adalah paling mulianya hamba-hamba Allah, dan ini akan dijadikan modal utama oleh Syiah untuk membuktikan, membangun ideologi tentang imamah. Oleh karena itu sejak awal harus dibegal di tengah jalan, tidak boleh disebut bahwa ayat ini turun untuk Ahlul Bait. Itu yang bisa kita lihat dari semangat mereka untuk menolak. Karena Ibn Taimiyah menolak dengan berbagai macam alasan, dan alasan yang paling memalukan adalah ketika dia mengatakan ayat ini adalah makkiyah bi ijma'i ahli tafsir. Yang ini hatta para pengekor Ibn Taimiyah belakangan tidak berani mengutip ini. Kenapa? Karena sangat membuat malu. Kemudian mereka mengkritisi dengan kritikan-kritikan yang lain yang insya Allah nanti akan saya sebutkan. Kritikan yang semuanya hanya sifatnya mengada-ngada. Kita akan akhiri pembahasan bagian pertama, pembuktian bahwa ayat ini adalah turun untuk Ahlul Bait, turun untuk keutamaan Fatimah, Ali, Al-Hasan dan Al-Husain salawatullah wassalamuhu alaih.